Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, kita berjumpa lagi di Rehat. Renungan kali ini dengan tema lawan dari iman adalah kekhawatiran. Diambil dari Matius 6:27. Saya akan bacakan ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kesehatan, berkat, dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap kami. Dan kami bersyukur juga pada saat ini ada kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti dan memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar kami bisa melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mungkin sudah puluhan kali atau ratusan kali ya kita dinasihatkan tentang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, satu nasihat yang terus-menerus diulangi dan berkali-kali untuk mengingatkan kepada kita. Nasihat itu supaya kita tidak khawatir tentang kehidupan ini. Nasihat yang diulang-ulang berarti bahwa nasihat itu sungguh sangat penting dan perlu diperhatikan. Supaya kita orang-orang percaya itu tetap teguh imannya dalam kondisi apapun. Ya, saya baca kisah nyata kehidupan reformator yaitu Martin Luther. Suatu saat ia merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam. Sampai-sampai ia lupa bahwa Allah sanggup untuk menolongnya. Karena
kekhawatirannya yang begitu kuat sehingga dia melupakan dan merasa bahwa Allah itu tidak sanggup. Nah, saat istrinya memakai pakaian hitam-hitam, Luther bertanya, "Siapa yang meninggal?" Jawab istrinya, "Tuhan yang meninggal." Lalu apa kata Luther? "Mengapa kamu bicara seperti itu? Mengapa kamu bisa bicara seperti itu? Itu namanya jahat kamu. Allah itu tidak mungkin mati. Allah itu hidup dalam kekekalan." Lalu istrinya menjawab, "Lalu mengapa akhir-akhir ini kamu dihantui kekhawatiran, padahal Allah itu hidup. Allah itu sanggup menolong kita, menolong kita semua." Saat itu juga Luther sadar betapa bijak istrinya. Selama ada Allah, maka mereka tidak perlu khawatir yang berkelebihan. Nah, terkadang hal ini atau dalam kehidupan kita sering terjadi bahwa ada hal-hal yang menghimpit kita, bertubi-tubi, hal-hal yang kita alami. Ya, sebagai orang percaya, kita mengaku bahwa ketika masalah itu datang, ketika masalah itu menghampiri kita, kejadian itu yang terus-menerus di dalam kehidupan kita, ya membuat kita merasa khawatir, membuat kita mempertanyakan, di mana Tuhan saat ini? Sepertinya Tuhan berdiam diri. Nah, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, nanti Bapak Ibu Saudara membacanya ya, membacanya sendiri. Tuhan mengajarkan sebuah kebenaran agar iman dari orang percaya itu tidak digerogoti oleh hal kekhawatiran. Kekhawatiran ibarat parasit yang akan perlahan-lahan menggerogoti iman kita. Bahkan ketika kita khawatir yang berlebihan, itu berdampak merasa semakin kita jauh dari Tuhan dan merasa bahwa Tuhan tidak bisa menolong. Tuhan jauh dari kita dan merasa bahwa kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk menolong kita, karena kita merasa bahwa dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita lakukan, kita sendiri yang merasa bahwa kita tidak bisa lakukan. Nah, di Matius 6 ayat 32-33, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, betul, ketika kita tidak percaya dan kita tidak mempercayai apa yang dilakukan Tuhan, bahwa Allah sanggup menolong kita, itu seperti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Musuh iman kita adalah kekhawatiran. Kita tidak mungkin beriman
tetapi sambil khawatir. Kekhawatiran tidak mendatangkan pertolongan Allah. Nah, sebagai manusia kita wajar, ya, bukan membela diri, tetapi sebagai manusia kita wajar kalau kita memiliki kekhawatiran. Tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu terus-menerus menguasainya. Ketika masalah yang bertubi-tubi dan itu menimpa kita, membuat kita khawatir. Dan kadang kita mempertanyakan kembali akan kehadiran Tuhan. Nah, apa yang secepatnya kita lakukan ketika kita mengalami kekhawatiran yang berlebih? Yang pertama, mari kita datang kembali kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan mengakui ketidakberdayaan kita. Bahwa kita tidak mampu. Kita menyerahkan, kita sujud di hadapan Tuhan. Kita seperti menyerah, kita seperti angkat tangan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan dengan doa, dengan permohonan, dan dengan ucapan syukur apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita, ketika kita khawatir, mari kita secepatnya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mengucap syukur senantiasa. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah sanggup menolong. Mempercayai bahwa Allah sanggup menolong. Jangan kita tenggelam dalam kekhawatiran yang begitu dalam. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Luar biasa ya. Serahkanlah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Ketika kita menyerahkan masalah kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Juga dikatakan di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Percayalah kepada Tuhan karena Dialah pertolongan kita, perisai kita, kekuatan kita. Satu ayat lagi, ketika kita gelisah, kita mempercayakan diri kita juga kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita gelisah, kita khawatir, hati kita mungkin sedih, hati kita sedang tidak nyaman, ada kekhawatiran, percayalah kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus.
Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita, pengendali hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Amin. Ya, andalkan Tuhan setiap sisi kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa ya, firman Tuhan melalui ayat-ayat ini kita dikuatkan kembali. Mari kita pegang janji Tuhan. Senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Terlebih Tuhan berdaulat atas hidup kita. Sekali lagi, kembali datang kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Allah sanggup menolong. Dan andalkan hidup kita dalam segala sisi hidup kita, termasuk kekhawatiran kita, kepada Allah, bahwa Allah akan sanggup menolong. Allah sanggup untuk mengerjakan sesuatu dalam diri kita dan melepaskan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Dan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya renungan pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kalau saat ini ada yang khawatir dengan kehidupan, kondisi saat ini, ada pergumulan, ada beban, mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi datang kepada Tuhan. Percayakan kepadanya semua, kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai dan memelihara kami. Kami mohon ampun ketika kami sangat khawatir dan merasakan khawatir yang berlebihan sehingga kami melupakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong pergumulan kami, permasalahan kami di dalam kehidupan kami saat ini. Dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkau kekuatan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang